Physical Lover, bertemu kembali dengan kami channel PLC Physics Learning Center. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep rangkaian paralel dengan melakukan pengukuran langsung pada rangkaian. Physical Lover, di depan kita melihat sebuah rangkaian yang dicirikan oleh hambatan yang disusun secara paralel atau secara berderet. Kemudian kita juga melihat adanya titik percabangan yang menyebabkan jalur arus listrik pada rangkaian ini menjadi lebih dari satu. Itulah beberapa ciri dari rangkaian paralel. Pada pembelajaran kali ini kita akan melakukan pengukuran arus, penentuan hambatan total, dan pengukuran tegangan yang terdapat pada masing-masing hambatan. Baiklah, kita langsung akan melakukan pengukuran besar arus yang terdapat pada rangkaian. Kita akan meletakkan amperemeter di sini untuk melihat besar arus yang akan masuk ke percabangan. Kemudian kita juga akan melakukan pemasangan amperemeter di sini untuk melihat besar arus yang keluar dari percabangan. Selain itu, kita juga akan memasang amperemeter di sini, dan di sini untuk melihat besar arus yang akan melewati hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Namun sebelum kita melakukan pengukuran, kita terlebih dahulu akan menentukan besaran-besaran yang ada di dalam rangkaian ini. Dalam pengukuran kita kali ini, sumber tegangan yang digunakan adalah 12 volt, hambatan 1, 2 ohm, hambatan 2, 3 ohm, hambatan 3, 4 ohm. Dan kita asumsikan bahwa penghantar yang digunakan ini tidak memiliki hambatan jenis. Langsung saja kita akan memasang amperemeter di tempat-tempat yang telah kita tentukan tadi. Rekan-rekan, ini adalah rangkaian setelah kita pasangi amperemeter. Selanjutnya mari kita tutup saklarnya. Kita bisa melihat adanya arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah, dari kutub positif menuju kutub negatif. Kita dapat melihat laju pergerakan arus listrik terjadi cukup kencang, dan pada titik percabangan laju aliran arus listrik ini akan terbagi ke dalam 3 jalur. Ada jalur yang ke atas, ada jalur yang ke bawah, dan ada jalur yang lurus, sehingga kecepatan pada masing-masing jalur ini lebih rendah dibandingkan dengan kelajuan sebelum masuk ke titik percabangan. Dapat kita lihat bahwa besar arus sebelum masuk percabangan adalah 13 ampere. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa besar arus yang keluar dari titik percabangan adalah 13 ampere. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa besar arus sebelum masuk titik percabangan dan besar arus setelah keluar dari titik percabangan adalah sama besar, yaitu 13 ampere. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa besar arus yang terdapat pada masing-masing hambatan ini berbeda-beda. Tentu saja hal ini dikarenakan oleh nilai hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3 yang berbeda pula. Kita bisa lihat bahwa semakin besar nilai hambatannya, maka arus yang dihasilkannya akan semakin kecil. Untuk hambatan 2 ohm, contohnya akan menghasilkan arus sebesar 6 ampere. Kemudian hambatan 3 ohm terdapat arus 4 ampere, dan hambatan 4 ohm terdapat arus 3 ampere.
Berdasarkan hasil pengukuran ini, dapat kita peroleh bahwa besar arus pada masing-masing hambatan ini berbeda, di mana jumlah besar arus listrik dari semua hambatan ini adalah sebesar arus listrik sebelum memasuki percabangan. 6 ampere ditambah 4 ampere ditambah 3 ampere sama dengan 13 ampere. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pada rangkaian paralel ini I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I total. Physical lover, setelah kita mengetahui besarnya arus yang mengalir pada rangkaian, selanjutnya kita akan menghitung besarnya hambatan total yang terdapat pada rangkaian ini. Kita dapat menggunakan persamaan hukum Ohm untuk menghitung hambatan total dalam rangkaian, yaitu R total sama dengan V total dibagi I total. Hambatan total sama dengan tegangan total dibagi arus total yang terdapat pada rangkaian. R total sama dengan 12 volt dibagi 13 ampere sama dengan 12 per 13 ohm. Nilai hambatan total 12 per 13 ohm ini dapat juga kita peroleh dengan cara menggunakan persamaan 1 per R total sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 sama dengan 13 per 12 ohm, sehingga R total sendiri adalah 12 per 13 ohm. Hasilnya sama persis dengan nilai yang kita peroleh dari penghitungan menggunakan persamaan hukum Ohm tadi. Dengan demikian, hambatan total atau hambatan pengganti dalam rangkaian paralel dapat dirumuskan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Physical lover, setelah kita mendapatkan besaran arus total dan hambatan pengganti atau hambatan total yang terdapat pada rangkaian ini, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran besarnya tegangan yang bekerja pada masing-masing hambatan. Terlebih dahulu kita akan coba mengukur besar tegangan pada hambatan 1. Terlihat pada hambatan 1 terdapat tegangan sebesar 12 volt. Selanjutnya kita akan mengukur besar tegangan pada hambatan kedua. Kita juga dapatkan nilai tegangannya adalah 12 volt. Pada hambatan ketiga, kita juga dapatkan nilai tegangannya 12 volt. Berdasarkan hasil pengukuran ini dapat kita lihat bahwa tegangan yang terdapat pada masing-masing hambatan sama besarnya dengan tegangan sumber yang terdapat pada rangkaian ini, yaitu 12 volt. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pada rangkaian paralel besar tegangan pada R1 sama dengan besar tegangan pada R2 sama dengan besar tegangan pada R3 dan sama dengan besar tegangan total pada rangkaian.
Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan kepada kalian semua.